wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alera Yustika Ismail. Saya siswi SMP Negeri 1 Pajarbulan, Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya duduk di kelas 8 dan menjabat sebagai ketua OSIS di SMP Negeri 1 Pajarbulan. Baiklah teman-teman, saya ada sebuah cerita nih. Cerita seorang gadis kecil yang bernama Lera. Lera adalah seorang gadis yang cantik, tapi sayang dia adalah seorang yang sangat pemalas. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang guru yang bernama Ibu Vivi yang mampu membimbing Lera sehingga Lera menjadi anak yang rajin dan pintar. Awal cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya jam 10 malam. Tapi Lera masih asik dan sibuk bermain HP, menikmati tontonan dan scrolling TikTok serta video short yang ada di layar ponselnya. Saat dia melihat jam dinding, dia pun bergumam, jam 10, masih ada waktu sejam lagi main HP. Maka tidak, itulah kalimat yang keluar dari mulut si Lera. Setiap malam selalu berlalu seperti itu. Tepat pukul jam 23.30, ia pun merasa mengantuk. Lalu ia pun tertidur dengan ditemani HP-nya yang terus kering 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 kering. Alarm di HP Lera pun berbunyi, menunjukkan pukul 05.30. Lera pun terjaga. Tapi karena semalam Lera tidurnya larut, matanya pun masih terasa berat dan tangannya meraih ponsel untuk mematikan alarm dan melanjutkan tidurnya. Bisa ditebakkan teman-teman apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Lera pun kesiangan dan terlambat pergi ke sekolah. Ia pun terbangun jam 7 pagi. Ayolah jam 7 gini bagi terus sekolah. Lera pun bergegas mandi dan menyiapkan peralatan sekolah sehingga dia tidak sempat untuk sarapan. Lera pun memacu sepeda motornya dan melewati jalan tempat tinggal, yaitu Desa Pulau Panggung, sebuah desa yang cukup indah di Kecamatan Pajarbulan. Tibanya di sekolah, Lera pun dengan cepat memarkirkan sepeda motor. Lalu dengan buru-buru Lera pun memasuki barisan paling belakang karena jam imsak di sekolah sudah dimulai. Pagi yang cerah, Lera pun mengikuti kegiatan imsak di sekolahnya. Awalnya semuanya berjalan lancar seperti biasanya. Lama-kelamaan Lera merasa pusing di kepalanya. Tangannya mulai gelap, badannya gemetar, lalu Lera pun terpingsan. Teman-temannya dengan sigap membantu Lera dan membawanya ke ruang UKS. Lera pun tersadar dari pingsannya di ruang UKS. Lalu datanglah seorang guru yang cantik. Dia pun bertanya kepada Lera, "Ngapu ke bapak cak pingsan Lera?" "Dek, jawab Lera. "Aku kapan belum sarapan?" tanya Ibu Vivi sambil menyuguhkan air hangat untuk si Lera. "Tahu Bo, tidak sempat sarapan aku tadi," sambil meminum air hangat yang disuguhkan oleh guru yang cantik. "Pasti kapan kesiangan Au Lera?" tanya Ibu Vivi. "Au Bo, di malam aku kemalaman tidur," jawab si Lera. Ibu itu pun menggeleng dan beranjak dari depan UKS tempat Lera berbaring. Ibu itu pun duduk di kursi UKS lalu berkata, "Lera, kamu ini masih sekolah nak. Status kamu itu seorang pelajar. Jadi, kamu harus bisa mengatur waktu untuk bisa melaksanakan kewajiban kamu," ucap ibu itu memberikan ujangan. "Lera, kalau kamu mau berubah, ibu bisa memberikan beberapa saran. Apakah kamu bersedia?" tanya ibu itu kepada Lera. "Iya Bu, Lera bersedia," jawab Lera. "Nah, dengarkan baik-baik. Lera, ada 7 poin positif kegiatan yang harus kamu lakukan kalau kamu mau menjadi pelajar yang baik. Yang pertama, bangun lebih awal. Lalu dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu beribadah. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, berolahraga. Yang kelima, rajin dan giat belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Dan yang terakhir, tidur lebih awal. Kalau kamu melakukan 7 kebiasaan baik ini, kamu tidak akan mengalami hal seperti ini lagi," terang Ibu. "Baik Bu, saya akan melakukan 7 kebiasaan baik itu," jawab Lera. Jam 12.30, jam pelajaran di sekolah pun telah selesai. Lera pun pulang ke rumah dengan keadaan hati yang senang karena orang tuanya telah pulang bermalam di kebun milik keluarganya. Lera pun menceritakan kejadian dia pingsan di sekolah. "Uma, aku tadi pingsan di sekolah." "Kenapa usah kamu baca pingsan nak?" "Bolehlah, aku tadi bangun kesiangan. Tak mau beli malam begadang." "Itulah nanti ya dengan yang kata dong, kata tidak temani gak musik apa-apa. Kau begadang di malam mau?" "Au, tapi di malam mak main HP."
Lera pun mengganti pakaiannya. Lalu dia makan dan sholat zuhur. Setelah itu dia berbaring di tempat tidurnya sambil memainkan ponselnya, sembari dia mengisi waktu istirahatnya. Waktu pun berlalu. Terdengarlah suara azan untuk melaksanakan sholat asar. Lalu ibunya berkata, "Lera, la azan, asar lah kudai, sembayang pada siap-siap ngaji ke masjid." Pulangnya Lera mengaji, dia pun berganti pakaian lalu berbaring dan ingin mengambil HP-nya. Tapi dia teringat pesan dari Bu Bibi tadi. Daripada aku main ke HP, malah aku belajar, baca tidur, baca lengkap. Tak lama kemudian, terdengarlah suara azan Isya. Lera pun segera bergegas untuk melaksanakan sholat Isya. Setelah sholat Isya, dia melanjutkan belajarnya. Dan tepat jam 21.00, dia sudah belajar, lalu dia pun tidur. Kring 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 kring. Alarm di HP-nya pun berbunyi menunjukkan jam 5 pagi. Lera pun bergegas untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Setelah dia melaksanakan sholat subuh, dia membantu ibunya mencuci piring dan menyapu. Setelah membantu ibunya, Lera pun segera bergegas mandi dan siap-siap untuk pergi ke sekolah. Tak lupa Lera pun sarapan terlebih dahulu. Setelah sarapan, Lera pun berpamitan untuk pergi ke sekolah. Jam 6.30, Lera pun berangkat ke sekolah. Lera pun memacu sepeda motornya, lalu dia datang lebih awal. Tidak seperti biasanya dia bangun kesiangan. Kali ini dia bangun lebih awal. Setelah sampai ke sekolahan, Lera pun memarkirkan motornya. Lalu dia berjalan menuju ke kelasnya dan bertemu dengan 3 sahabatnya, yaitu Naufa, Cika, dan Zizi. Tak lama, bel pun berbunyi karena jam imsak di sekolah akan segera dimulai. Lera pun mengikuti kegiatan imsak di sekolah itu. Setelah melakukan kegiatan imsak, seluruh anak mengikuti senam anak Indonesia hebat. Lera pun mengikuti senam itu. Kegiatan senam, seluruh siswa pun memasuki kelas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Lera pun masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran dengan semangat dan antusias. Dan Lera pun tidak malu untuk menanyakan pelajaran kepada gurunya yang dia belum mengerti. Sejak saat itu, Lera tidak pernah malas untuk belajar dan dia masuk peringkat 3 besar di kelasnya. Sejak Lera menerapkan nasihat dari Bu Bibi, yaitu dengan melakukan 7 kegiatan positif. Marilah kita mulai menerapkan 7 kegiatan positif mulai dari sekarang agar kita bisa menjadi anak Indonesia hebat. Dan teman-teman, itulah tadi cerita tentang si Lera. Kata saya Alera Yustitia Ismail mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.